Halo guys, selamat datang di Nanti Kita Podcast hari ini bersama aku Zulfa. Ya, untuk tema hari ini bakal bahas materi yang lagi booming-boomingnya nih. Hayo, ada yang tahu nggak? Ya, kita bakal bahas tentang perkembangan apa yuk? Perkembangan apa? Mesti kalian penasaran kan? Ya, ya kita bakal bahas tentang virus yang lagi hits banget nih. Eh, Siapa lagi kalau bukan virus corona atau COVID-19? Aduh, kalian pasti penasaran kan perkembangannya sekarang gimana? So stay tune ya guys. Oh iya, hari ini juga aku bakal kedatangan cubut aku yang namanya siapa? Oh iya, kenalin juga ya nih sahabat aku. Oh hai, halo, aku Farah. Aku sahabatnya Zulfa yang akan bagi-bagi tentang COVID-19 yang lagi booming-boomingnya ya di dunia maya. Oke, let's get it. Kali ini podcastnya kayaknya bakal lama deh guys. Karena kasus ini lagi gembar-gembarnya kan. Iya nih bener banget, apalagi di Indonesia ini kan negara plus 62 kan dia. Orang-orangnya kan banyak yang aneh-aneh, banyak yang menyikapi virus itu dengan apa ya, kayak pandemi virus-virus ini tuh bener-bener ada yang mereka tegang, panik, bahkan ada hal-hal yang lucu yang mereka buat. Bahkan eh, beberapa minggu yang lalu sebelum COVID-19 masuk Indonesia kan mereka ada yang bikin lagu kan, pernah denger kan? Iya, pernah denger banget. Iya iya, itu kan lagu tentang corona, tapi setelah adanya corona masuk di Indonesia kan akhirnya lagu itu dihapus ya, sumpah itu lucu banget. Berapa juga di TikTok itu ada yang viral tentang COVID-19, dan itu tuh kreativitas negara, salah, kreativitas masyarakat negara plus 62 itu bener-bener hebat sih menurutku. Menurut kamu nih Far, gimana sih pandemi COVID-19 yang lagi booming-boomingnya di dunia? Oh, kalau menurut aku sih ke pandemi COVID-19 yang di dunia ini tuh benar-benar gempar banget ya. Eh, Menurut aku sih kayak virusnya itu secara tiba-tiba tuh ada di dunia, dimulai dari sekitar akhir akhir tahun 2019 ya, mulai ada di Wuhan, Cina. Terus gempar-gempar di dunia itu mulai awal-awal tahun 2020 kan, itu benar-benar gila-gilaan banget sih sampai semuanya berubah. Dimulai dari, tahu nggak, ini fun fact ya, fun fact. Jadi sekitar 1 mingguan sebelum adanya berita-berita gempar tentang COVID-19 itu, aku beli masker. Bayangin, 50 biji masker aku beli di online shop. Itu cuma 16.000. Terus 2 mingguan kemudian, sekitar 1 minggu setelah adanya berita COVID-19 di dunia itu, harganya tahu berapa? 1 juta lebih, bor, gila sih itu. Iya, sekarang masker harganya mahal banget, gila sih. Nah iya kan, apalagi sekarang eh, harga per harga nilai rupiah per $1 Amerika itu udah bener-bener hampir 17.000, yang aku terakhir tahu. Apa udah 17.000 ya, gila sih itu. Katanya beberapa status dari WhatsApp dari teman-temanku maupun dosen gue itu sih, katanya mereka bilang eh, dari angka nilai rupiah yang sekarang udah mendekati 17.000, bahkan mungkin udah lebih hari ini, itu hampir sama kayak dulu waktu tahun 98 sih. Kamu tahu kan krisis moneter? Gila sih, aku nggak bisa bayangin kalau semisal Indonesia bakal kayak gitu lagi. Aku sih belum lahir, Far. Oh iya, katanya juga bahan pokok juga udah mulai naik ya. Aduh. Iya iya, bener banget. Padahal ini kan bentar lagi kita bakal menyambut kedatangan bulan Ramadan kan. Secara dari tahun ke tahun, walaupun gak ada pandemi corona pun, harga bahan pokok pada saat Ramadan kan itu lumayan mahal kan ya. Apalagi kalau udah mulai lebaran, ditambah ini ada pandemi corona. Aduh, nggak tahu deh aku. Iya, bener banget, bener banget. Nah iya kan, apa aku bilang. Oh iya ya, kalau semisal pendapat kamu itu gimana sih mengenai pandemi COVID-19 yang sekarang lagi booming banget nih di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia nih? Kalau buat aku pribadi nih,
susah banget buat keluar rumah, apalagi nongkrong-nongkrong di kafe sama teman-teman. Aktivitas di luar rumah pun terbatas. Aduh, pokoknya susah banget deh, bete banget, bosen banget di dalam rumah. Iya kan, soalnya kan gara-gara ada pandemi COVID-19 ini kan ada jargon yang hits banget, stay di rumah aja, tetap di rumah. Apalagi kan hashtag-hashtag yang lagi terkenal banget di Twitter, di Instagram itu banyak hashtag-hashtag yang terkenal banget kayak gitu untuk biar kita itu tetap di rumah aja. Bahkan kampus kita juga nyuruh kita pulang kampung kan. Iya, suruh pulang kampung. Pokoknya itu suruh stay aja di rumah, tapi bandel-bandel banget deh warga Indonesia tuh. Kita juga kan yang bandel, meskipun kita tetap safety sih, maksudnya kan di sini belum ada kali ya, tapi ya udahlah, setidaknya kita nggak sesering dulu sebelum ada pandemi kan. Iya. Oh iya, Far. Gimana sih menurut kamu mengenai semakin hari semakin meningkatnya pasien atau orang yang positif virus COVID-19 ini? Iya ya, semakin hari kan semakin bertambah ya, dan data terakhir itu dari CNN Indonesia, eh, orang yang positif kena virus COVID-19 ini itu kan 1980-an ya, itu benar-benar mendekati 2000 sih, dengan presentasi orang yang meninggal itu udah 9, berapa persen, sedangkan di dunia itu rata-rata 5, berapa persen. Berarti kan otomatis Indonesia itu udah bener-bener presentasi kematiannya itu lebih tinggi daripada rata-rata di dunia. Kita kalah sama Cina. Cina itu apa namanya, yang suspek, yang kena positif 9 COVID-19 itu, angka ke sembuh sama matinya itu banyakan yang sembuh loh. Dia presentasinya hanya sekitar 4. Kalau di Korea malah dia lebih kecil lagi, dia 1%. Jadi banyak banget yang sembuh di Korea. Nggak tahu sih kenapa ya di Indonesia itu masih di angka yang sangat tinggi banget di 9, sekian persen. Ya, mungkin sih ya, warga Indonesia kan belum menyadari akan bahayanya virus ini. Makanya banyak banget yang masih ngeyel, suruh di rumah aja masih tetap nggak mau gitu. Iya sih, kalau udah masalah ini tuh udah bahasnya bakal kemana-mana nih. Ada ekonomi, ada banyak banget yang dibahas. Soalnya kan Indonesia bukan negara yang kecil ya. Dengan segala aspek yang ada, dengan segala keberagaman pekerjaan yang ada, itu kan nggak semuanya bisa stay at home kan, atau work from home kan. Jadi emang susah banget sih menurutku. Tapi kemarin itu aku baca beberapa artikel ilmiah. Jadi tuh kalau semisal itu kayak prediksi kapan virus corona berakhir dengan menggunakan permodelan matematika nih. Jadi kalau semisal eh, orang-orang di Indonesia itu lebih ngeyel daripada sekarang, misal yang sekarang kan masih ada orang yang benar-benar nurut, dia stay at home atau work from home kan. Kalau semisal Indonesia itu lebih, orang-orangnya lebih ngeyel daripada itu, bisa jadi pandemi corona di Indonesia itu berakhir di akhir Agustus atau awal September. Gila, lama banget gak sih? Dari April, kita April kan, Maret ya, Maret mulai masuk pandemi corona di Indonesia, berakhir kalau emang orang-orang yang ngeyel itu di akhir Agustus atau awal September. Kalau semisal yang stay at home atau work from home itu kayak yang sekarang nih, maksudnya ada berapa orang, sedikit, mungkin sedikit sih orang yang masih ngeyel untuk keluar rumah atau bekerja di luar rumah, nggak di rumah itu. Pandemi corona berakhir itu di sekitaran akhir Juni sampai awal Juli. Sedangkan kalau semisal tiba-tiba pemerintah kayak ngasih peraturan untuk stay at home semua dengan lockdown total kayak yang di Wuhan atau yang di Korea, itu pandemi bisa berakhir lebih awal. Kalau nggak di akhir April, awal Mei. Lupa sih antara itu, pokoknya antara April Mei atau Mei ke Juni. Gitu sih. Kalau kamu gimana sih menurut kamu? Kalau menurut aku nih ya, kalau kayak ngikutin di Cina di lockdown sampai total gitu di Indonesia kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan pekerja di sini kan ya banyak di luar kan, misal kayak penjual bakso keliling atau cilok atau
Gojek gitu. Kayaknya nggak bisa. Mereka mau makan apa gitu kan? Apakah ada tunjangannya atau gimana? Iya iya bener banget. Banyak sih makanya kalau di negara Cina atau Korea Selatan itu kan mereka negaranya udah relatif maju ya dan beberapa orangnya itu udah lumayan gimana ya lumayan bisa menghidupi dan bekerjanya itu eh gak harus di luar rumah kan mereka masih bisa tetap di stay di rumah untuk bekerja beda sama negara kita yang emang bener-bener banyak orang yang masih berjualan keliling ada Gojek ada Grab ada Cilor waduh jadi pengen jajan nih jadinya emang susah sih emang tapi setidaknya menurut aku sih biarin aja yang bekerja di luar rumah ya udah nggak apa-apa tapi mereka harus tetap mengutamakan safety mereka sih kayak pakai kalau misal mereka jualannya makanan ya otomatis mereka harus pakai apa ini namanya eh iya sarung tangannya dari plastik itu yang biasanya buat buat utak-utik makan bukan yang buat medis kalau buat medis itu baunya nggak enak aku udah pernah pakai sih terus tetap rajin cuci tangan sedangkan orang-orang yang kayak kita nih yang kuliah yang bisa lewat daring online bimbingan online apa-apa online ya udah nggak apa di rumah tetap jaga kesehatan kalau keluar jangan lupa pakai masker ya itu sih menurutku oh iya iya ya masker juga sekarang lagi susah ya kan kalau kamu tuh gimana sih menurut kamu kalau masker lagi susah ini sedangkan masker medis otomatis kan udah mulai menipis ya produksi ibaratnya jumlah produksi sama jumlah pemakainya itu lebih banyak jumlah pemakainya jumlah habisnya otomatis makin jarang kan masker di dunia ini apalagi khususnya di Indonesia sih Iya, bener banget. Sampai ada petugas medis yang mencuri masker untuk dijual lagi. Ya Allah, jahat banget sumpah. Terus juga ada lagi oknum penjual masker yang menimbun ribuan masker. Buat mereka tuh dapat untung, Far, gitu. Biar mereka tuh untungnya banyak. Gila gak sih kok masih ada gitu ya yang sejahat ini, setega ini. Padahal kondisinya tuh bener-bener lagi darurat gitu loh. iya 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 ya. Aku juga kalau buka Facebook nih atau Instagram tiba-tiba ada yang muncul jual masker gitu banyak banget yang minat masker terutama masker surgical ya atau masker yang biasanya dipakai dokter-dokter atau perawat untuk bedah gitu kan ya warnanya apa biru ijo gitu kan itu banyak banget yang minat tapi ternyata penipu gila banget padahal mereka udah transfer sampai berat 100.000 gila sih menurutku tapi nih ya ternyata masker yang surgical masker atau masker bedah itu ternyata hanya bisa menangkal virus dengan ukuran 0,00 berapa mikron itu sampai nggak sampai 100% cuma bisa sampai 89,9%. Jadi kira-kira bukan 89 tapi 79,9%. Jadi 80%-an lah. Jadi masih ada 20% lagi virus itu bisa masuk ke tubuh kita. Kalau kita meskipun kita pakai masker gitu ya, pakai masker yang surgical itu. Terus ternyata kita juga bisa pakai masker kain loh. Tapi emang benar-benar harus didobel sih. Jadi ada 2 layer gitu loh. Meskipun presentase tidak masuknya virus ke dalam tubuh kita itu lebih kecil daripada masker surgical. Jadi kalau masker surgical itu 79,9%, kalau kita pakai masker kain dengan 2 lapis itu bisa menangkal setidaknya 65%-an gitu. Sedangkan kalau masker yang N95 itu benar-benar 98,9%, jadi hampir 100% bisa mendangkal virus yang akan masuk ke tubuh kita. Tapi kan N95 itu kan mahal banget ya. Jadi kalau menurut aku sih kalau masyarakat pengen pakai masker ya udah pakai masker kain aja asalkan tiap kali pakai itu bener-bener setelahnya harus dicuci habis itu besoknya baru bisa dipakai lagi jadi jangan berkali-kali soalnya kan kalau udah habis keluar kan mesti ada virus yang nempel di depannya kan jadi bisa sih jaga-jaga pakai masker kain. Oh iya, berarti bisa kan ya pakai masker kain, nggak usah pakai masker yang merek Sense. Nggak usah disebutin deh nama mereknya. Oh iya, Far.
Aku tuh kan lihat di Twitter gitu, ada orang ke mall itu pakai pakaian APD tenaga medis gitu. Menurut kamu gimana sih, Far? Oh iya ya Zul ya, bener sih, bener-bener aku juga pernah lihat nih di Instagram. Ada videonya juga kan yang viral banget itu sampai masuk lambe tit. Tahu sendiri kan. Oh, kamu lihatnya di Instagram. Aku lihatnya di Twitter sih. Soalnya aku tuh anak Twitter banget, seleb tweet gitu loh. Nggak bercanda. Aku anak Instagramable banget sih. Enggak. Aku lebih sering buka Instagram sih daripada Twitter. Soalnya kalau Instagram kan dia bisa melacak kemana-mana ya. Kok jadi kemana-mana, balik lagi di topik awal-awal lagi. Kalau aku sih lebih enak Twitter ya buat ngode doi gitu. Tapi doinya nggak main Twitter. Gimana dong? Gimana mau peka gitu kan? Udah. Ayo kita balik ke tema kita hari ini, COVID-19. Tadi apa ya? Aku lupa pertanyaannya. Oh ya, tentang itu ya, viral APD yang dipakai ke mall gitu kan. Ya aku juga lihat sampai dia marah-marah, sampai dia ngata-ngatain apa namanya? Teguran orang-orang di mall kan. Dia bilang, "Aku lo punya duit." Ya tahu aku sih kalau dia punya duit. Apalagi belanja di mall kan itu lumayan mahal daripada di pasar tradisional kan. Menurut aku sih, panik sih emang panik, takut itu wajar, itu manusiawi banget sih. Tapi kalau sampai pakai APD yang harusnya itu benar-benar buat tenaga medis, itu udah salah banget sih menurutku. Sedangkan tenaga medis aja itu kan lagi benar-benar butuh banget APD kan. APD itu hanya bisa dipakai satu kali, kalau udah dilepas udah nggak bakal bisa dipakai lagi, soalnya dia itu bener-bener apa ya, pelindung diri gimana sih, kalau udah dipakai kan Thomas udah kena si virusnya itu kan, virusnya itu kalau dilepas dipakai lagi nanti sama aja dong, kita masukin virus lagi ke dalam tubuh, nggak ada yang tahu kan pas kita lepas itu virusnya masuk lewat mana kan nggak ada yang tahu. Malah ada orang yang seenaknya aja pakai APD, dia cuma ke mall. Terus ada juga nih, sebelum yang itu viral itu ada juga yang dia itu ke mall pakai masker sama sarung tangan latex yang biasanya dipakai buat bedah. Kamu pernah lihat gak? Oh iya, yang itu ya. Di Twitter juga viral banget sih. Menurut aku ya, Far, mereka tuh berlebihan apa gimana sih? Ya Allah. Iya ya bener, mereka tuh terlalu berlebihan banget sih. Lagian ke mall gimana sih? Ya apa namanya? Si tenaga medis aja bener-bener susah banget nyari itu, sampai kemarin kita import dari Cina kan. Berapa puluh ribu itu masker sama si APD sama si sarung tangan latex. Tapi aku salut sih sama beberapa orang yang bener-bener peduli banget sama adanya pandemi corona ini untuk tenaga medis. Beberapa orang kan dia menggalang dana ya, ada galang dana yang biasanya di kitabisa.com. Mereka bener-bener galang dana buat tenaga medis untuk beli APD lah, masker lah, atau sarung tangan latex. Bahkan ada beberapa penjahit atau desainer yang dia itu kayak berhenti bikin desain baju, sekarang malah fokus ke desain APD. Gila, keren banget sih negara Indonesia. Applause banget sih. Oh iya, aku juga mau ngucapin semangat sih buat tenaga medis yang udah menangani COVID-19 ini di Indonesia. Keren banget sih kalian. Semangat juga ya buat kamu, meskipun kamu nggak buka hati lagi buat aku. Ya ampun. Nah, balik lagi deh bucin ini, bucin. Ganti topik, ayo ganti. Oh ya, Far. Beberapa hari lalu aku juga pernah lihat di berita nih, ada jenazah yang positif COVID-19. Udah dibungkus plastik sama tenaga medisnya. Ya sesuai prosedur gitulah. Tapi keluarga masih tetap paksa buat lihat jenazah itu. Menurut kamu gimana nih? Iya ya, aku juga udah pernah lihat sih yang itu. Menurut aku, OBTW itu status pasiennya masih PDP sebenarnya sih. Jadi masih pasien dalam pengawasan beliau almarhum atau almarhumah itu tuh udah dites sebenarnya pakai yang tes darah itu loh. Tapi hasilnya belum keluar dari Jakarta. Jadi statusnya masih PDP. Sampai sekarang belum tahu sih kelanjutannya, apakah si pasien yang sudah meninggal itu beneran positif atau negatif, kita juga belum tahu. Jadi menurut aku itu kan tenaga medis, pemerintah itu udah menetapkan gimana tata cara buat pengemasan jenazah yang PDP
atau dia benar-benar positif COVID-19 kan. Jadi PDP sama yang positif COVID-19 itu perlakuannya sama kalau emang dia itu meninggal. Jadi dimulai dari emang pas perawatannya udah nggak boleh dilihat sama keluarganya, terus pas meninggal juga dia dikafanin beberapa lapis lembar, bahkan lebih banyak daripada yang jenazah biasa. Terus juga nanti dilapisin sama plastik kan, dimasukin ke dalam peti, dan petinya itu benar-benar dipaku. Di petinya itu juga di dalamnya dikasih aluminium foil loh. Menurutku gila sih, itu benar-benar harus sebisa mungkin meminimalisir virus yang akan keluar dari jenazah itu. Tapi anehnya masyarakat di sini juga belum banyak yang tahu ya kalau emang kalau udah dimasukkan ke dalam peti itu benar-benar udah nggak bisa dibolehin buat dikeluarin lagi sih, meskipun statusnya masih PDP. Dan pendapat aku mengenai fenomena yang tadi itu salah sih sebenarnya. Meskipun statusnya masih PDP kan setidaknya kita harus jaga-jaga kan, barangkali beneran positif corona kan nggak ada yang tahu kan. Nanti malah jadi terpapar kitanya, maksudnya keluarganya itu. Nanti yang susah siapa? Kita kan. Jadi susah. Nah, itu di berita juga ada kelanjutannya kan. Jadi awalnya itu mereka rebut-rebutan gitu loh, tahu kan, kayak rebut-rebutan kita zaman dulu kecil. Itu tuh rebutan tentang si jenazah itu, sampai akhirnya si petugas medis sama kepolisian itu kan, di situ ada kepolisian juga, kepolisiannya itu sama petugas medisnya akhirnya ngalah karena ya udahlah statusnya masih PDP. Tapi yang keluarganya itu tetap diawasin sih, jadi ODP maksudnya, jadi orang dalam pengawasan. Jadi takutnya pas hasilnya keluar ternyata jenazah itu positif COVID-19, jadi mereka itu akan segera dikarantina, takutnya beneran terpapar oleh COVID-19 sih. Tapi kalau emang si PDP-nya itu yang jenazah positif kan otomatis terpapar, soalnya kan dia bener-bener megang lah, mandiin, bahkan ya dimandiin lagi, dikafanin lagi sama mereka, disolati, itu dicium malahan. Itu bener-bener kontak banget kan. Jangan kita kan lagi suruh social distancing sama orang yang belum kena aja, kita suruh social distancing, physical distancing, apalagi sama orang yang bener-bener positif kan kita harus bener-bener social atau physical distancing kan. Iya bener banget sih Far. Ya buat keluarga semoga ikhlas merelakan jenazah tersebut, dan ya rela aja gitu sama ikhlas walaupun susah. Aku juga ngerti banget sih, pengalaman banget malah. Bucin terus Bor. Oh ya, aku juga lihat di Twitter nih. Ya, maaf ya. Soalnya aku anak Twitter banget nih. Jadi di Twitter itu di Banyumas kalau nggak salah ya, ada jenazah yang ditolak dimakamkan. Itu gimana sih kronologinya, Far? Aku waktu cuma lihat doang sih, nggak sampai baca sampai selesai itu beritanya. Oh iya ya, bener aku juga udah pernah lihat beberapa kali sih berita itu, kan booming ya waktu itu di beberapa stasiun televisi di Indonesia itu ada semua. Jadi tuh gini, ada jenazah yang dia itu positif COVID-19. Terus terus jadi jenazah itu gak bisa, jenazah itu tuh udah sesuai prosedur, jadi udah dimandikan secara tayamum kan, nggak boleh kan ya, udah bener-bener diplastikin, dimasukkan ke dalam peti, yang petinya itu bener-bener ditutup jangan sampai ada yang bisa keluar atau masuk. Tapi warganya itu malah menolak. Gila gak sih? Menurutku gila banget sih itu. Maksudnya kan gimana ya, sampai mereka debat sama bupatinya, tahu nggak? Jadi mereka debat, bupati apa wali kota ya aku lupa, alasan mereka itu takut kena virus. Padahal kalau udah sesuai prosedur otomatis kan itu virusnya udah nggak bisa keluar kan, atau apapun segala sesuatu udah nggak bisa masuk. Menurutku sih itu terlalu berlebihan ya. Sama balik lagi, panik juga boleh, takut virus corona boleh, panik boleh, takut terpapar boleh, tapi ya jangan sampai kita malah malah
gitu, malah menolak jenazah. Itu kan tetangga kamu sendiri kan. Bayangin kamu yang kena virus corona dan kamu yang meninggal. Naudzubillah sih, maksudnya bayangin aja ya. Ibaratnya kalau kamu meninggal gara-gara virus corona, terus kamu ditolak dari desa kamu sendiri nih, daerah kamu sendiri yang bener-bener kamu tinggal di situ udah berapa lama. Itu kan gimana keluarganya mesti kan. Kalau aku sih itu terlalu berlebihan sih, kasihan sama itunya. Toh yang bakal nguburin terus bakal ngurusin semua jenazahnya kan otomatis dari tenaga medis kan. Orang di lain-lain aja pengalaman itu kan pasien yang meninggal itu kan nggak pasien yang pertama kali kan yang meninggal. Pasien-pasiennya sebelumnya meninggal juga dikebumikan ya bener-bener di tempat mereka tinggal sih, dan itu yang nguburin sama yang ngurusin segala persiapannya itu tenaga medis. Jadi aman-aman aja sih sebisa mungkin. Kalau emang takut terpapar virus corona, kalian itu nggak boleh melayat, tahu kan melayat, nggak boleh apa namanya ya, takziah, bener-bener takziah. Jadi kamu nggak boleh takziah. Kalau ingin melihat proses penguburannya itu biasanya berjarak sekitar 10 meteran dari liang lahatnya itu. Jadi itu masih aman sih untuk tidak terpapar virus corona. Terus juga jangan lupa pakai masker. Terus pulang-pulang cuci baju, cuci tangan, cuci kaki pakai hand sanitizer, dan lebih diutamakan pakai sabun sih, sabun cuci tangan. Itu udah aman kok. Jangan sampai kita menunda untuk menguburkan jenazah. Kan di Al-Quran juga sama di agama-agama lain juga emang gak boleh kan menunda penguburan suatu jenazah atau mayat. Iya, bener banget. Menurut aku juga itu berlebihan banget sih orang-orang di situ. Oh ya, Far, kamu lihat di Twitter nggak itu yang viral banget sih di mana itu? Oh ya, di Kota Purworejo. Itu kan mereka juga lockdown juga gitu kan. Nah, mereka tuh pakainya pocong, tau nggak? Pocong, Far. Dan itu masuk berita Korea. Nah, sumpah. Iya, kamu tau nggak? Pokoknya, aduh, seru banget deh. Oh iya, aku juga pernah sekilas lihat di Twitter sih kayaknya. Kalau nggak di Twitter, di Instagram aku agak lupa sih. Iya bener-bener menurutku kreatif banget sih. Tuh kan apa yang aku bilang dari awal kan, emang negara kita plus 62 itu bener-bener orang-orangnya kreatif banget. Di tengah pandemi yang dunia aja takut ya, ibaratnya panik, tapi di negara kita itu ada beberapa orang yang kreatif. Dia itu mengkarantina wilayah atau lockdown wilayahnya itu pakai si pocong itu kan, yang malam-malam. Kayak kreatif sih. Jadi orang yang masuk itu, yang mau masuk daerah situ otomatis nggak jadi kan, gara-gara lihat pocong, gara-gara takut lihat pocong. Oh iya, aku juga lihat di YouTube ada dibahas sama salah satu YouTuber Korea yang bisa berbahasa Indonesia, tahu kan siapa? Iya, sampai di Korea itu nyebut nama pocong itu pocongi. Ya ampun. Lucu banget sih. Berarti kalau si kuntilanak apa dong? Kuntilanak gitu, Yuli gitu-gitu kali ya. Aduh, jangan-jangan nih bentar lagi dunia persetanan di Indonesia bakal booming nih sampai Korea, sampai dunia kayak K-pop gitu deh. Lucu. Terakhir nih, gimana sih pesan-pesan kamu buat masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini, Far? Pesannya sih gampang aja sih. Kalau semisal emang kamu masih bisa stay at home, work from home, atau apapun yang ada di rumah, tetap tetap di rumah aja. Stay at home. Terus jangan lupa jaga kebersihan. Kalau habis keluar itu eh, jangan lupa cuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh semua benda atau orang yang ada di rumah sih. Itu susah sih menurutku emang, tapi ya udahlah, setidaknya kita mencoba untuk membiasakan diri. Terus bagi yang benar-benar nggak bisa kerja di rumah, tetap jaga kesehatan, pakai masker. Bagi orang-orang yang biasanya pakai ojek online atau apapun kendaraan yang umum, sebisa mungkin kalian itu harus benar-benar safety, pakai masker, physical distancing, sama kalau emang naik ojek online itu physical distancing sama si pengemudinya. Jadi physical distancing yang dimaksud itu bukan
kayak di Surabaya yang terkenal itu kamu lihat kan, ada yang penambahan gerobak apa-apa itu tahu kan? Iya, ya aku tahu. Sumpah itu lucu banget. Iya itu kan sebenarnya bagus sih untuk physical distancing. Bahkan ada Kapolri apa siapa itu pokoknya bagian polisi itu yang komen physical distancing oke, tapi untuk keselamatan di jalan nggak oke. Jadi maksud dari physical distancing kalau kamu naik ojek online tuh gini nih, di antara kamu sama pengemudi itu setidaknya ada jarak satu apa namanya nih, satu jengkal lah setidaknya. Terus juga sebisa mungkin kamu bawa helm sendiri dari rumah, pakai masker. Kalau emang kamu nggak punya sarung tangan latex, kamu bisa pakai sarung tangan kain, itu juga boleh. Kalau misal kamu ingin pengen menyentuh, kalau bilang berhenti bang itu kan kadang pakai sentuhan kan. Nah itu diminimalisir pakai sarung tangan itu. Terus juga sebisa mungkin setelah kamu turun dari ojek online itu kamu semprot hand sanitizer atau cuci tangan, itu wajib banget sih. Terus bagi yang pekerja di luar itu jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga sistem imun. Oh iya, berjemur ya. Berjemur itu kalau untuk orang dewasa untuk meningkatkan sistem imun itu dimulai dari jam 9 sampai 10 sampai jam 11 lah, jam 9 sampai 11 itu bagus banget buat meningkatkan vitamin D. Jadi tuh berjemur itu bukan untuk membunuh si virus, tapi untuk meningkatkan kebutuhan vitamin D kita. Lah vitamin D kita itu berguna banget buat peningkatan sistem imun dalam tubuh kita. Jadi secara tidak langsung adanya cahaya matahari yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi apabila ada virus masuk, dia bisa ditangkal oleh antibodi kita. Soalnya kan COVID-19 itu belum ada itu kan vaksinnya kan, jadi emang masih susah. Jadi segala sesuatu yang mereka yang bisa sembuh atau mereka yang tidak terpapar dari COVID-19 ini berarti sistem imunnya bagus banget. Dan itu bisa didapat dari berjemur itu. Juga jangan lupa minum vitamin atau minum minuman yang kayak jamu yang sehat-sehat gitu, minum air putih. Pokoknya kita harus benar-benar jaga pola hidup sehat kita sih di tengah pandemi yang lagi booming banget ini. Oh iya, bener banget. Buat kamu nih yang kangen sama pacarnya, ditunda dulu lah kangennya. Nanti juga corona selesai kita pelukan lagi. Oh iya, udah dulu ya pembahasan mengenai perkembangan COVID-19. Ya, di podcast nanti salah. Di program nanti kita podcast hari ini. Aku Zulfa dan Farah pamit undur diri. stay at home and Stay healthy guys. See you. Bye bye. bye-bye.